Kidzania, Kidzania. Sé lo que tú quieres ser. Sebetulnya apa kontribusi sejauh ini? Baik, terima kasih Mbak Soraya. Tentunya pertama-tama dari kami Islam Pharma Indonesia ingin mengapa membuat establish Chiropractic Center. Karena kita melihat sendiri bahwa Chiropractic Center ini merupakan suatu lembaga atau kesehatan mandiri yang memang sedang berkembang saat ini, terutama di Indonesia. Dan kita pun juga melihat bahwa anak-anak di Indonesia, anak-anak yang sehat, yang kreatif itu adalah anak-anak yang memiliki otot yang kuat juga. Dan juga kita melihat bahwa otot yang kuat akan membantu pertumbuhan anak-anak pada nantinya. Dan untuk itulah kita Hisam Pharma Indonesia ingin berperan serta aktif untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia dengan memberikan edukasi, pengalaman dan pengetahuan melalui Salonpas Chiropractic Center. Jadi kalau misalnya anak-anak masuk ke dalam establishment-nya, artinya diperkenalkan di dalamnya apa? Dengan program mereka bisa mengecek untuk otot, untuk tulangnya, apa sebetulnya fasilitas yang bisa didapat? Oke. Fasilitas yang didapat di Salonpas Chiropractic Center ini yaitu saat anak-anak masuk, kita akan memberikan informasi mengenai apa itu chiropractic, mengenai juga ilmu mengenai chiropractic, ilmu dasarnya mengenai susunan tulang belakang dan sebagainya. Kemudian memperkenalkan juga mengenai X-ray. Kemudian juga kita melihat cara membaca X-ray-nya, melihat bagian mana yang sakit. Kemudian dengan pada saat setelah mengetahui bagian mana yang sakit, disitulah produk kami Salonpas melalui Salonpas Pain Relief Page kita memperkenalkan bagaimana cara memberikan pengalaman bagaimana menempelkan di titik-titik yang sakit tersebut. Sangat menarik ya kalau dipikir. Dokter Tina ini sebagai dokter kiropraktik gitu ya. Artinya istilah kiropraktik ini tidak semua bisa diterjemahkan dengan baik. Suka salah begitu ya. Sebetulnya secara definisi kedokteran, ini kiropraktik itu apa? Dokter chiropractic atau kita ada kenal di sini chiropractor biasanya melihat tubuh kita secara dimensi yang lain, di mana kita melihat tulang belakang sebagai penopang tubuh. Jadi tulang belakang yang ada model di depan sedikit ya. Yang sebelah sini? Iya. Oke. Jadi model tulang belakang melihat bahwa susunan harus benar, di mana ada syaraf yang lewat di kanan kiri. Sehingga tulang belakang yang benar akan membuat tubuh kita jauh lebih sehat. Chiropractic melihat tulang belakang sebagai mainframe daripada tubuh manusia. Ya, kalau dipikir memang manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang punya tulang belakang dan yang bisa berdiri dengan tegak. Artinya memang itu yang perlu untuk dipelihara dengan baik. Dipelihara dengan baik. Ya, karena kan dengan masalah gangguan tulang belakang ini bisa menyangkut segala macam aktivitas manusia. Ini tidak hanya terjadi pada orang yang sudah usianya tua kan. Artinya untuk anak-anak karena di Kidzania ini kan umurnya dari 2 sampai 16 tahun. Jadi dipikir dengan usia seperti itu akan tidak terkena dengan masalah cedera otot ataupun dengan permasalahan tulang. Kasus seperti ini banyak terjadi di Indonesia untuk anak-anak di usia 2 sampai 16? Sangat banyak, terutama pada anak-anak tulang belakang masih bertumbuh. Sangat penting untuk memelihara tulang belakang dilihat dari posisi, aktivitas, dan juga perkembangan tulang belakang itu sendiri. Banyak anak yang mungkin merasa minder, dia merasa pendek, mungkin juga karena kedudukan tulang belakang yang bengkok. Jadi urusan pendek tidak ada urusan dengan nasib gitu ya Pak Dias ya. Jadi cara duduk pun kalau salah ini akan memendekkan. Benar. Jadi harusnya duduknya seperti ini. Iya. Nah, semua harus untuk melihat dengan baik ya. Oke, Iya. Kemudian yang kedua? Selain untuk membantu anak-anak mempunyai tulang belakang yang bagus, perlu juga chiropractor ini tugasnya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak mempunyai pergerakan yang maksimal. Bergerak, banyak orang pikir bergerak itu bekerja, ya kan? Anak-anak mulai dilatih melihat kita sebagai orang tua dari pagi hingga malam bekerja, bukan bergerak. Ajaklah sekali-sekali anak-anak bergerak, melakukan olahraga atau bergerak ringan yang nanti akan diajarkan, diinfokan lah di establishment chiropractic center dengan Salonpas akan diinfokan bagaimana bergerak untuk tulang belakang. Ya.
Jadi kalau melihat dari penjelasan Dr. Tina, artinya memang permasalahan kesehatan anak-anak Indonesia ini bisa diwakilkan oleh establishment yang baru dibuka, begitu ya Pak Dias ya. Artinya anak-anak punya waktu berapa menit untuk datang ke establishment Salonpas Chiropractic Center ini untuk mendapatkan informasi bahwa tulang saya sehat. Jadi satu anak masuk berapa menit bisa mendapatkan result atau hasilnya? Oke, di Salonpas Chiropractic Center kita memberikan informasi, pengetahuan dan juga pengalaman di establish kami kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Di situ lengkap seperti saya jelaskan tadi, dari awal masuk sudah diperkenalkan dengan ilmu mengenai chiropracticnya itu sendiri, kemudian ilmu mengenai pengobatannya dengan Salonpas, jadi lengkap sudah di situ selama 20 sampai 25 menit. Ya, menarik masuk ke Salonpas gitu ya. Di sini ada produk di depan. Ini ada dikatakan sebagai apa ya? Kalau bahasa Indonesianya koyo gitu kali ya. Tepat atau tidak dikatakan demikian? Ada yang mengatakan ketika seorang anak cedera, main basket, main bola, olahraga apapun juga, pertolongan pertama itu akan berbeda ketika ada fase pembengkakan yang terjadi setelah sudah bertahun-tahun ada di dalam tubuhnya dan mulai dengan pengobatan chiropractic. Sebetulnya langkah yang paling tepat ketika anak mendapatkan cedera, itu langkahnya apa? Pertolongan pertama, Dr. Tina. Salonpas bisa menjawab semuanya atau apa? Sebetulnya bagaimana Salonpas ini bisa memberikan kontribusi terhadap permasalahan otot, tulang maupun dengan permasalahan tulang belakang? Oke. Untuk singkatnya, karena mungkin untuk penjabarannya cukup panjang. Ya, dibikin singkat saja. Oke. Pastikan dulu masalahnya di mana. Jadi anak mereka tahu yang namanya otot, yang mana namanya tulang, mereka ngerti. Ya. Kita aja sebagai orang tua itu uratnya, ototnya. Iya, betul. Hanya kita bisa lihat bahwa yang cedera itu ototnya atau sendinya. Otot atau sendi, sendinya. itu beda. Beda. Oke. Kalau memang cederanya di otot, kita bisa pakaikan yang namanya pembalut atau ya koyo, tapi harus dilihat apakah luka terbuka atau tidak, ya kan? Jadi good ada pengetahuan dari dini untuk anak-anak melihat bahwa cedera itu bagian dari kehidupan mereka. Tapi jangan takut dengan cedera, karena kita mempunyai di sini produk-produk yang kita bisa pakai. Kalau untuk otot, kita bisa pakai yang produk untuk otot. Biasanya ada labelnya juga. Oh, di sini ada ya Pak Dias ya? Ada untuk nyeri yang mana? otot. Kalau misalnya buat cedera, untuk first aid-nya tuh yang mana? Untuk pertolongan pertama? Oh, pakai yang... Oh, bisa pakai semua produk? Tergantung pilihan kenyamanannya masing-masing. Kalau saya pakai yang bye-bye fever karena punya anak waktu dulu, jadi supaya tidak repot kompres kepala, tempelin aja, beres gitu kan semuanya. Tapi ini kan urusannya beda dengan tadi yang sudah dijelaskan begitu ya. Kemudian dilanjutkan dok? Kalau kita sudah make sure bahwa ototnya yang cedera, kita bisa pakai. Namun ada juga cedera yang karena sendinya. Kalau sendinya gampang. Pada dasarnya kita punya es, jadi kita pakai es batu, kita taruh untuk ice pack atau ice compress. Salonpas ada produk ice-nya, akan datang ya Pak ya? Akan datang. Jadi pertolongan pertama cedera pada otot itu haruslah terkena dengan sentuhan dingin, Ya. bukan panas. Untuk sendi, ya. Untuk sendinya, gitu ya. Ya. Itu karena apa alasannya? Kalau kita kan beda nih. Kalau misalnya untuk menutupi rasa sakit biasanya ditempelkan dengan sesuatu yang hangat-hangat atau yang panas supaya untuk sementara waktu bisa menghilangkan rasa sakitnya. Ini sebetulnya bagaimana pengertian? Ini salah kan sebetulnya? Oke, rangsang dari sakit itu adanya di kepala, bukan di bagian yang Di pusat terkena otak sakit. artinya Di pusat ya? otak. Kita Baik. namakan pain gate. Wah, hari ini kita kenal pain gate. Oh, oke. Untuk kita dikasih patch atau koyo, berarti otak kita menerima rangsang panas. Jadi sakitnya berkurang karena ada rangsang panasnya. Which is dalam arti temporary bagus. Ya kan? Sehingga kita anak nggak terlalu kesakitan daripada langsung kita kasih obat yang mungkin bikin perutnya sakit. Jadi koyo atau patch yang diberikan bisa membantu untuk menahan sakit, terutama yang di sekitar otot. Namun kalau misalkan terlalu lama, ya lebih baik kita lihat reaksinya. Kalau memangnya sehari 2 hari dia tidak lebih baik, bawalah ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi langkahnya harus tepat dari awal, jangan sampai salah begitu ya.
Baik, kalau begitu, satu kata penutup terakhir Pak Dias. Apa yang bisa disampaikan kepada anak-anak Indonesia khususnya untuk bisa menjaga segala sesuatu sifatnya dengan aktivitas, dengan hubungannya pengenalan dengan establishment yang baru ya dari Kidzania ini? Oke, baik, kami dari Misu Parma Indonesia mengajak anak-anak dan seluruh warga Kidzania untuk mengunjungi Salonpas Chiropractic Center untuk mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi dan pengalaman menjadi seorang chiropractic, mengenal dengan lebih baik dan memiliki pengalaman dalam menggunakan produk kami Salonpas, terutama Salonpas terbaru kami yaitu Salonpas Pain Relief Patch. Iya, baik. Terima kasih banyak dan juga saya memberikan kesempatan untuk para pers yang sudah hadir di ruangan Metro TV Kidzania di sini untuk bertanya, tapi mengingat lightingnya terbatas hanya di wilayah dekat kami saja. Silakan yang mau bertanya untuk berdiri di green screen kami yang ada di sebelah sini. Silakan yang mau bertanya. Dan saya juga lihat di sini ada anak-anak dari Miss Kidzania 2011. Mana Miss Kidzanianya? Oh, boleh, maju-maju. Miss Kidzanianya boleh, maju dulu, mewakili. Atau boleh berdiri di sini. Boleh, tiga-tiganya maju di sini, yang bicara salah satu, boleh. Ya, di sebelah sini di green screen saya. Ya. Iya, baik. Ya, diawali dengan Miss Kidzania 2011 nih ya. Wah, kemarin ketemu sama saya dengan ditanyain macam-macam dan sekarang harus bertanya masalah kesehatan. Sebutkan nama, usia, dan ditujukannya kepada Pak Dias atau dengan Dr. Tina ada di sini. Silakan. Ya, langsung boleh nanya. Iya dong, masa saya nanya? Saya sudah nanya. Sekarang jatahnya kamu untuk ngomong ya. Selamat pagi, nama saya Latisha. Latisha, umur saya 11 tahun. Saya sebagai Miss Talent Kidzania 2011-2012 dan saya ingin bertanya kepada Dr. Tina, sebenarnya apa itu bedanya dokter ahli tulang belakang dengan seorang chiropractor? Udah segitu. Ya, betul. That's a good question. Apa bedanya? Ya, dokter tulang belakang sama chiropractor. Adakah dokter tulang belakang di sini selain chiropractor? Pertanyaan saya balik. Oh, ditanya balik jawabnya apa? Jangan mau kalah. Adanya dokter tulang ortopedi, tapi dokter tulang belakang belum ada tuh. Kita mesti buat. Oh, begitu ya? Salah satu. Ortopedi ada, tapi ortopedi dokter ada. tulang belakang khusus tulang belakang nggak ada. Belum ada. Oh, oke. That's why chiropractic kalau secara singkat kita karena lihatnya di tulang belakang, Nih, mungkin tulang belakangnya di sini. idenya boleh juga disebut dokter tulang belakang ya. Lucu juga ya? Oh, lucu juga. Jadi besok titelnya ditambah dokter Iya, tulang dokter belakang gitu ya in Indonesia. Atas saran dari Miss Kidzania. Oke, kita berikan tepuk tangan dong. Kalau di sini santai aja, beda ya sama yang di teater. Di sini boleh tepuk tangan. Oke. Ya, oke. Ada yang mau tanya lagi? Ayo, kamu mau nanya boleh. Mau nanya lagi? Enggak? Tidak mau? Oke, kalau begitu terima kasih. Silakan. Terima kasih, saya Evi dari Harian Pelita. Mungkin lebih kepada produk Salonpas. Saya ingin tahu aja Salonpas ini penjualan terbesarnya di dunia tuh di Indonesia atau di mana? Atau setelah Indonesia tuh di mana? Karena bisa jadi ini dari Jepang tapi tetap aja kayak seperti Cilito dari Jepang tapi penjualan terbesar di Indonesia. Apa Salonpas juga seperti itu? Penjualan terbesarnya. Kedua, ada nggak sih rencana Salonpas itu membuat patch yang lebih besar gitu dengan ukuran yang besar? Karena ketika pernah anak saya habis futsal mah pegel, saya pakai satu nggak cukup, harus 5 kali di kakinya gitu, di dengkulnya. Barangkali bisa ada kedepannya lebih besar, itu aja usulnya. Sebentar, maksudnya 5 itu patchnya itu ya, ditumpuk dipakai atau 5 di pinggir-pinggir gitu. Oh, dibikin. Barangkali bisa ada yang ukurannya lebih besar. Baru-baru ini juga saya pernah dapat Panadol patch besar, tapi dia tidak seperti Salonpas karena selalu lepas-lepas dan ada zel. Barangkali Salonpas bisa ada yang lebih besar ukurannya. Oh, size-nya. Usul aja. Oh, usul. Coba Pak Dias dijawab. Pertanyaan jadi ada 2 ya. Yang pertama, apakah di Indonesia ini adalah penjualan atau pemasaran terbesar Salonpas yang dari Jepang? Saya bisa jawab salah satu iya. Tapi saya tidak bisa menyebutkan di sini
secara detailnya, tapi saya bisa menyebutkan salah satu iya. Kenapa? Karena kita melihat dari demografi kita sendiri, Indonesia adalah pasar paling potensial, salah satu pasar paling potensial di dunia, selain Amerika, selain Meksiko. Nah, kita adalah salah satu pasar potensial di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Salonpas akan membuat Salonpas yang besar? Bisa kita, saya tidak bisa menyebutkan iya apa tidak, tapi kita sedang membangun suatu proyek juga, melihat kemungkinan ke sana. Tapi saya tidak bisa menyebutkan bahwa itu akan kami produksi, tapi kami melihat pasar ke sana ada. Itu aja. Ya, terima kasih. Mengingat Mbak, Indonesia menjadi salah satu pasar yang terbesar yang memang produk ini Salonpas dari Jepang, artinya memang anak-anak Indonesia belum tahu bahwa pemeriksaan tulang belakang itu harus dilakukan frekuensinya persis seperti kalau kita periksa gigi. Jelaskan dok. Setahun 2 kali ternyata Pak Dias tahu, ternyata tidak tahu kan? Ternyata hari ini kita mendapatkan informasi harus 1 tahun 2 kali. Ayo jelaskan Dr. Tina. Oke, kita namakan healthy kid check. Jadi kids harus dicek setahun 2 kali. Karena dalam pertumbuhan, kalau kita lihat kalau punya anak ya, dari usia 2 tahun ke 3 tahun kita bisa lihat dia bertumbuh. 3 ke 8 kita bisa lihat tingginya lumayan. Jadi setahun 2 kali itu emas harus ya. Sebelum kita bisa maksudnya mendapatkan suatu penyakit, itu pasti ada penyebabnya. Alangkah baiknya kalau kita nanti dikenal dokter tulang belakang, kita melihat dari anak-anak, mungkin slide saya ada yang ditampilkan bahwa perkembangan tulang belakang itu dari kecil, dari anak mulai merangkak, anak mulai berdiri, dia terbentuk. Siapa yang bisa melihat itu kalau nggak ada dokter tulang belakangnya? Ya kan? Ortopedi, good. Dokter ortopedi, kita sering kerjasama kalau ada kasus yang memang harus penanganan ke ortopedi. Tapi dokter yang memeriksa tulang belakang belum banyak. Jadi kita memang spesifik di tulang belakangnya saja. Ya. Tapi kalau di establishment ada gambar tulang belakang. Tapi istilah dokter tulang belakang itu lucu, pas banget gitu ya. Salonpas memang pas untuk dokter tulang belakang. Oke, baik. Ada yang mau nanya lagi, silakan. Saya Aji dari Harian Waspada dan Travel Plus Indonesia. Saya mau tanya penanganan cedera itu antara mulai dari balita, kemudian remaja sampai orang tua, apakah penanganannya tuh sama atau berbeda? Setahu saya kalau balita misalnya kalau cedera atau apa diurut atau apa ya. Bagaimana dengan produk Salonpas? Apakah ada produk untuk cedera untuk anak-anak mulai dari balita sampai remaja sampai orang tua? Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Dijawab, nanti saya mau tanya juga soal urut mengurut di Indonesia ini sangat khas sekali. Oke, baik, silakan Pak Dias. Mohon maaf dengan Mas Aji. Mas Aji. Cedera yang seperti apa? Karena terkadang cedera balita, cedera orang dewasa dan remaja itu penyebabnya beda-beda. Tidak mungkin seorang balita cedera karena main bola. Nah, jadi mungkin bisa spesifik cedera yang seperti apa untuk di balita, cedera seperti apa untuk yang di remaja, dan cedera seperti apa untuk yang di dewasa. Mungkin bisa dikatakan. Tapi produk Salonpas ini bisa mewakili untuk generasi ketiga itu? Kalau cederanya untuk otot saya bisa merekomendasikan Salonpas untuk dipakai sebagai pertolongan pertama pada saat cedera. Itu bisa digunakan mulai dari anak umur 2 tahun sampai umur dewasa. Dewasa. Ya, baik. Dokter bicara masalah urut. Ini urusan cedera. Apa yang harus dilakukan? Memang diurut dulu. Ada yang kalau di Indonesia ini langsung digituin, ototnya dikagetkan, begitu ya. Kemudian langsung Cimande dikasih itu. sesuatu. Wah, saya tidak tahu tuh. Saya tidak tahu itu gerakan apa. Tapi kadang-kala ada kejut otot yang dilakukan oleh para tukang urut karena khas sekali Indonesia gitu ya. Ditarik. Jadi sebetulnya bagaimana penanganan cedera otot itu di awal? Oke, sekaligus nanti saya juga menjawab pertanyaan Pak Arif ya. Pak Aji. Di cedera otot kita dilihatnya seperti ini. Memang sih urut itu ada enaknya, tapi kalau lagi sakit diurut nggak enak loh.
sakit ditambahin tekanan akan sakit, ya. Pain level, derajat sakit orang beda-beda. Mungkin ada yang tenang-tenang aja diurut, tapi ada yang memang pain levelnya beda. Sehingga kalau cedera langsung diurut harus hati-hati. Kalau misalkan yang ngurutnya nggak ngerti, dia akan tambah bengkak. Amannya kalau cedera, kalau memangnya kita tahu dokter, langsunglah ke dokter dulu. Kalau memangnya nanti dokter akan melihat, oh ini bisa diurut atau tidak, ya. Urut lebih ke ototnya. Sedangkan otot tadi saya jelaskan ke Kak Soraya bahwa otot itu pertahanan tubuh kita terhadap cedera. Jadi tubuh kita menahan supaya cederanya nggak bertambah. Kalau kita langsung urut tapi tidak melihat ke cederanya sendiri, tubuh kita akan bingung. Ini saya mesti gimana? Akhirnya terjadilah bengkak, ya. Dan bengkak itu nggak bisa dengan urut lagi. Biasanya kasih kalau ke Shinsei kasih bebekan, biar dingin. Kalau kita balik, supaya nggak bengkak kita kasih dulu yang dingin dulu. Jadi sebelum kita lakukan pertama ke urut, kasihkan ice pack, nggak usah yang dingin-dingin sekali, yang penting soothe the pain dengan ice pack. Kita lihat harusnya 6 jam, dinamakan golden period. Kalau 6 jam dia tidak berkurang, barulah kita ke dokter. Tapi kalau 6 jam bengkaknya sudah mulai berkurang dan anaknya mungkin sudah bisa beraktivitas walaupun masih pincang sedikit, kita boleh berikan yang hangat-hangat. 6 jam itu penting. Untuk menjawab balita, karena baby sangat sensitif skin, jangan terlalu cepat mengambil keputusan, oh anak saya cedera. Karena sering saya dapat konsultasi, dok anak saya clicking-clicking bunyi-bunyi. Ini saya bilang ini cukup normal. Karena sendi baby kan masih fleksibel. Memang lebih baik datanglah ke dokter, karena kita sekarang dokter tulang belakang, ya datanglah ke kita. Promosi dikit ya. Oke, baik. Jadi memang fungsinya otot ini adalah melindungi sebagai gatekeeper di tubuh kita dulu, defense-nya sebelum dia masuk ke dalam syaraf. Karena syaraf itu tidak boleh terganggu karena akan fatal. Begitu ya, mungkin itu akan mempermudah jawabannya. Gitu ya Bapak Aji. Baik, ada penanya selanjutnya? Baik, silakan. Wah, pertanyaannya bagus-bagus nih wartawan. Pasti sarapannya penuh hari ini. Selamat pagi. Saya Novita dari Koran Anak Berani, Berita Anak Indonesia. Pertanyaan saya untuk Dokter Tina semua ini. Yang pertama, tadi Dokter Tina nyebutin bahwa kasus cedera tulang belakang anak kan cukup besar ya, Dok. Itu pada usia berapa ya, Dok, yang paling banyak terjadi? Mungkin bisa disebutkan angkanya gitu kalau ada data. Lalu tadi dokter juga bilang cara penanganan cedera tergantung pada otot atau sendi ya. Ada nggak cara sederhana supaya kita tahu membedakan yang cedera pada otot apa sendinya nih? Kita kan awam banget soal itu. Sama yang terakhir, profesi, kita nyebutnya gimana dok? Chiropractor ya? Chiropractor ya? Ini dokter kan, chiropractor kalau Indonesia. Ini kan masih bisa dibilang jarang dilirik oleh anak-anak ya, sebagai cita-cita mereka gitu ya. Nah mungkin dokter bisa kasih penjelasan sekilas aja prospeknya di Indonesia seperti apa sih dok profesi ini gitu. Ya. Apakah masih belum banyak saingannya atau gimana? Iya baik, baik kalau begitu. Iya, pertanyaannya panjang, saya coba ingatkan. Pertama adalah masalah usia. Ya, usia anak-anak Indonesia. Yang sering terjadi pada anak-anak ya. Dilihat dari fase milestone pada anak-anak. Anak-anak bisa mengalami cedera waktu lahir. Pertama kali sudah first trauma untuk anak-anak. Kenapa? Kalau memang lahirnya susah, labornya very struggle, dokter akan berusaha secepat mungkin mengeluarkan anak. Banyak yang terjadi tangannya lah yang ketarik, ya, atau kepalanya yang ketarik. Jadi anak-anak, terutama yang first born, itu yang benar-benar kritikal, di mana make sure semua organnya bergerak. Biasanya dokter anak yang memeriksa, ada Apgar score, dilihat, dinilai apakah bagus atau tidak. Kalau dari situ aman, tentram. Beberapa kasus cukup menarik adalah pinggul, ya, karena anak pinggul itu karena posisi fetus, bayi di dalam rahim, dia terkuk, kebanyakan pinggulnya nggak sama. Dan sering anak-anak dibawa ke saya karena jalannya. Jadi jalan pada anak-anak yang baru usia 1 tahun kan memang masih tatih-tatih ya. Jadi itu sering kita jadi fokus bagaimana membuat seorang anak jalannya itu senyamannya dan semaksimalnya. Jadi kasus kalau ditanya untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun mungkin dari milestone-nya. Kalau di atas 2 tahun biasanya karena aktivitas dan cedera.
Yang anak nggak pernah jatuh, saya rasa nggak ada. Orang tua aja deh jatuh. Apalagi anak, kesandung-sandung jatuh. Jadi kalau kasus yang sering mungkin kasus trauma pada anak-anak. Lalu menjawab pertanyaan kedua ya. Kedua adalah mengenai yang cedera tadi ya. Udah terjawab yang kedua. Membedakan pada sendi sama otot. Sendi sama otot. Sudah sih, mungkin butuh semacam kayak pengenalan dari ibu juga. Buku-buku sekarang banyak di Gramedia, saya lihat buku-buku Indonesia juga bagus-bagus. Coba grab bukunya, itu di situ banyak kayak pemijatan bayi dan sebagainya. Itu dijelaskan. Ya memang kita mesti haus untuk cari informasi. Kalau untuk spesifik memang harus diadakan lewat buku, lewat seminar, banyak. Dari majalah-majalah kesehatan saya sering melihat ada seminar untuk ibu mengenai penanganan ini dan ini. Saya rasa ya, membantu. Sebagai orang awam mewakili pertanyaan tadi, kalau misalnya saya sakit di bagian pinggul, apakah ini otot saya yang bermasalah atau sendi? Apakah harus dengan meraba-raba sebagai orang awam atau saya harus datang kepada dokter tulang belakang? Oke, tipsnya kalau kita cedera cuman si otot yang menahan, 3 hari harusnya dia akan berkurang. Itu kata kuncinya. 3 hari. Oke. Sama kayak kita exercise, 3 hari kita pakai masih pegel, hari keempat udah get used. Jadi kalau hari ketiga udah lewat masih sakit, periksalah. Berarti itu lebih ke sendi, jadi lebih dalam. Jadi sampai 3 hari ya? Ya. Baik, dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana supaya dokter chiropractor ini menjadi salah satu pilihan profesi untuk anak-anak Indonesia? Ya, dukunglah kita karena kita sudah ada training center. Apa yang menarik dari urusan tulang belakang? Banyak. Satu aja ya? Ya, atau 2? satu supaya anak-anak mengerti di sini. Oke, terutama untuk anak-anak mau nggak jadi di sini kan profesi saya lihat ada yang jadi pilot, ada yang jadi di factory dan sebagainya. Mau? Boleh? Boleh. Siapa? Tanya, cita-citanya mau jadi apa? Kamu yang laki-laki, cakep, sini. Ya, coba. Kalau ditanya ya, cita-citanya apa? Sebutin namanya siapa? Nama saya Rafif. Cita-cita saya menjadi guru. Kenapa guru? Karena guru itu adalah orang yang membagikan ilmu tanpa tanda jasa. Kalau gajinya kecil? Kalau guru gajinya kecil, bikin demo nggak? Nggak usah. Oh, tidak usah? Hitungannya guru itu apa yang mesti kamu sumbangkan? Ilmu yang bermanfaat. Seperti apa sih ilmu yang bermanfaat? Banyak kan guru Indonesia juga yang sulit sekali untuk hidup dengan baik. Ilmu yang bermanfaat misalkan kita mengajar tapi tidak usah digaji, tidak apa-apa, yang penting anak itu berhasil. Yang betul, kamu mau ngajar tidak digaji. Yang betul, hari gini nggak ada yang gratis di sini. Saya pun tidak gratis di sini. Hei, sadarlah nak. Tidak ada yang gratis. Betul? Betul? Ya. Oke, tidak apa-apa. Boleh senyum. Senyum tidak dipaksa di sini. Boleh tersenyum. Ya. Terus lanjut. Iya, idealisnya bagus. Oke. Iya. Oke, silakan lanjutkan lagi. Saya cuma bercanda kok. Tadi sampai mana? Oh, sampai mana? Sampai tadi katanya kamu tidak usah dibayar kalau nanti menjadi seorang guru. Ya, agar anak yang saya ajar yang penting bisa sukses di kemudian hari, misalkan jadi presiden, jadi anggota DPR, seperti itu. Oh, iya. Baik, terima kasih. Boleh senyum dong sekali buat saya. Kamu kayaknya sulit sekali senyum. Baik, terima kasih. Saya boleh tambahkan sedikit untuk si Dedek. Saya juga dulu mau jadi guru. Saya dulu cita-cita saya mau jadi guru karena saya melihat guru bisa mempunyai impact kepada anak-anak. Betul. Tapi guru mesti di-equip, mesti dilengkapin. Kalau misalkan nanti saya sekarang jadi dokter juga jadi guru. Ya, bukan berarti guru itu harus duduk di kelas, bukan. Guru itu adalah leaders, pemimpin, dan dia harus sharing knowledge. Jadi kamu juga mesti punya knowledge-nya dulu. Gimana bisa memberikan kalau knowledge-nya nggak ada? Ya. Nah, untuk chiropractic kenapa bagus dari bidang prospek guru? Karena kita memberikan patient education kepada pasien. Kalau kita nggak punya skill guru, kita nggak bisa memberikan tuh penjelasan kayak tadi sakitnya di mana. Kan bukan dokter yang oke, sakit pilek, batuk pilek, kasih resep. Kita mesti menjelaskan cara tubuh dipakai seperti apa,
Jadi skill guru, mental guru juga mesti ada di dokter chiropractic. Setiap profesi harus punya mempunyai mental guru. Karena itulah jembatan untuk menginformasikan ilmu yang mereka punya, begitu ya dok? Benar. Ya? Setuju nggak? Setuju ya. Setuju ya. Jadi harus punya ilmunya dulu, baru nanti di ujungnya menjadi guru, begitu ya. benar. Jadi guru itu nggak terbatas di ruang kelas ya. Betul. Kau bisa jauh lebih itu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Senang dapat informasinya? Senang ya. Oke, selanjutnya, ayo. Si cantik. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Selamat saya malam. Kansa. Selamat malam. Oke. Perkenalkan, nama saya Kansa. Kai. Ya, Kai. Dokter, saya ingin bertanya, apakah salon pas aman bagi seseorang yang mempunyai kulit yang sensitif? Terima kasih. Oh ya, oke. Salon pas aman tidak untuk kulit sensitif. Oke, kulit sensitif itu apa? Artinya dia rentan dengan perubahan keadaan, terlalu panas, terlalu dingin, apa sebetulnya? Oke. Ini mengeluarkan basic skill saya dong, bukan chiropractic. Oh iya, memang harus begitu. Oke, secara umum tubuh kita berbeda, ya kan? Dari kulit, dari otot semua berbeda. Saran saya, kalau kita tidak tahu kulit kita sensitif atau tidak, gunakan patch yang kecil dulu. Jadi jangan langsung daerah yang besar, kecil dulu. Kalau misalkan salon pas ada ukuran yang besar, gunting dulu, coba dulu sedikit. Kita bisa tahu reaksinya seperti apa terhadap kulit kita. Kalau segitu aman-aman aja, mulailah lebih besar. Jadi itu tes simple yang bisa dilakukan di rumah. Kalau khawatir, lihatlah di produk, atau tanyalah ke orang tua dan ke dokter. Ya, dokter di sini banyak yang bisa ditanya. Dokter nggak galak-galak sekarang. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan saya pikir mungkin ini terakhir habis. Oh, baik. Sebagai penutup, Pak Dias. Oke, saya tambahkan. Kenapa salon pas memiliki efek yang sangat minimal karena salon pas itu sendiri itu sangat mudah untuk digunakan seperti Dokter Tina bilang. Sangat mudah untuk digunakan dan juga apabila terjadi reaksi yang tidak diinginkan seperti gatal dan sebagainya akan dengan mudah dilepas. Tapi mungkin saran dari Dokter Tina itu baik sekali. Mungkin kita bisa semacam tester di tangan, gunting sedikit, coba tempelkan beberapa menit. Apabila ada reaksi gatal, jangan diteruskan. Ya, kalaupun seandainya tidak pakai tester langsung ditempel pun juga nggak apa-apa. Toh kalau terjadi rasa gatal tinggal dilepas aja. Ya, gampang. Oke? Ya, baik, terima kasih. Jadi bisa dikatakan bahwa salon pas pain relief patch ini bukan untuk mengobati seperti obat, tapi lebih kepada pertolongan pertama pada setiap cedera daripada otot maupun sendi. Dan kita juga berharap bahwa anak-anak yang datang ke Kidzania ini bisa mendapatkan banyak informasi kesehatan. Salah satunya adalah pemilihan profesi menjadi seorang dokter chiropractor atau disebut sebagai dokter tulang belakang. Jadi sekarang sudah ada istilah baru di Indonesia gitu ya dok ya. Dan di Kidzania, jadi ketika datang ke Kidzania nggak ada tuh di Indonesia universitasnya mengeluarkan dokter tulang belakang begitu ya. Dan kita sebagai informasi, Dokter Tina Tan ini adalah salah satu satu-satunya dokter Indonesia yang memang menguasai dengan urusan dokter chiropractor begitu ya. Jadi ini yang bisa menjadi wanita Indonesia pertama. Begitu. Jadi kita berikan tepuk tangan untuk Dokter Tina dan juga Bapak Dias Astraguna dan juga untuk opening ceremony establishment Salon Pas Chiropractic Center yang ada di Kidzania, Jakarta, Indonesia. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber. Terima kasih untuk para tamu, para wartawan dan juga para tamu-tamu yang datang khusus dari Jepang dan juga perwakilan yang ada di Indonesia. Dan saya tutup pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam. Kidzania. Sé lo que tú quieres ser.